بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini atas karunia hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan salat isya berjamaah ke masjid yang kemudian akan dirapelkan dengan salat tarawih pula dengan berjamaah. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan hidayah, memberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, waktu tidak terasa bergulir. Rasanya kemarin, Ahad kemarin kita memulai saum Ramadan. Sekarang sudah berada di Ahad setelah, berarti kita sudah melaksanakan saum Ramadan sebanyak 8 hari. Waktu yang sangat cepat dan tidak akan lama lagi Ramadan ini akan berakhir seiring dengan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi dan bertanya. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, ara'aita idza shalaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Kata si Rasul ini, kata si fulan ini, jemaah sekalian, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika saya melaksanakan sholat hanya yang wajib saja, hanya yang 5 waktu saja, wasumtu Ramadan, dan melaksanakan puasa hanya Ramadan saja tanpa ada sunnahnya, walam azid ala dzalika syai'i, dan saya tidak menambah amalan sholat kecuali yang wajib, amalan puasa kecuali yang Ramadan, a'adkhulul jannah, apakah dengan 2 amalan itu akan mengantarkanku ke surga? Qala, maka Rasulullah menjawab, apa kata Nabi? Na'am, iya. Ini subhanallah ya sekalian, seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang jika melakukan hanya 2 amalan saja, salat hanya yang 5 waktu saja, puasa hanya Ramadan saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 2 amalan itu sudah cukup akan mengantarkan kamu ke surga. Rasanya enak tuh mas kalian, tapi belum sampai sini. Ya, kenapa ya mas kalian? Ada syaratnya. Syaratnya apa ya mas kalian? Kalau saat kita takbir tidak pernah ingat ke yang lain kecuali bacaan sholat. Andaikan kita takbir tidak ingat ke yang lain kecuali apa yang kita baca di dalam bacaan sholat, maka cukup sholat yang wajib 5 kali saja. Tapi kalau di dalam sholat kadang sering ngelamun, sering berpikir yang lain, maka perlu ada
pula dimasukkan dengan puasa Ramadan. Andaikan puasa Ramadan ini lisan kita bisa dijaga, tangan kita bisa dijaga, mata kita bisa dijaga, cukup. Tidak usah ada puasa Senin Kamis, tidak usah ada puasa pertengahan bulan, tidak usah ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi kalau misalkan lisan kita tidak bisa dijaga, mata kita tidak bisa dijaga, tangan kita tidak bisa dijaga, maka penting adanya amalan sunnah. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan penyempurna ibadah-ibadah sunnah secara khusus, amalan penyempurna ibadah-ibadah wajib yang secara khusus ada pada bulan Ramadan, cukup dengan 3 amalan saja. Amalan penyempurna saum Ramadan. Apa jemaah sekalian? Yang pertama, perbanyak baca Al-Quran. Karena orang yang berpuasa tidak membaca Al-Quran itu sama dengan tidak beretika. Salah satu adab ataupun etika orang yang berpuasa Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, asyamu wal Quran yashfi'ani yaumal qiyamah. Bahwasanya bacaan Al-Quran dan puasa Ramadan itu adalah 2 amalan yang akan memberikan syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat dahulu di Mesir ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari menyelesaikan bacaannya. Ayo kita semangat sekalian. Ramadan ini tidak lama lagi. 3 pekan itu tidak lama sekalian. Akan berakhir, jangan sampai kita tidak menyelesaikan bacaan Al-Quran, atau kita masih belum lancar bacaan Qurannya, atau bahkan belum bisa sama sekali baca Al-Quran. Masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk bisa mendapatkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teman sekalian, ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah mengatakan bahwa man shalla 12 rakaat, barang siapa seseorang yang melakukan sholat 12 rakaat, ini sholat sunnah, sholat rawatib jemaah sekalian. Barang siapa seseorang yang melaksanakan sholat 12 rakaat lailan wa naharan, siang ataupun malam, banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Maka apa kata sahabat yang sekalian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, maka ketika aku mendengar sampai aku wafat dipanggil oleh Allah, tidak pernah aku tinggalkan salat yang 12 rakaat ini. Begitu semangatnya para sahabat menjaga amalan-amalan sunnah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita melakukan amalan-amalan sunnah, bukan berarti bahwasanya Rasulullah tidak cukup dengan yang wajib. Tidak, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, dan Rasulullah tahu bahwa ibadah wajib kita banyak kekurangannya, maka Rasulullah mengajarkan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan ketika ada seorang sahabat jemaah sekalian, ketika mendengar bahwasanya ketika membaca Al-Quran harus bersiwak, harus bersihkan gigi, harus membersihkan giginya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia akan berkomunikasi dengan Allah, dia akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berdoa dan berzikir meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika aku mendengar hadis tersebut, apa kata sahabat ini jemaah sekalian? Setelah aku mendengar, tidak pernah aku lewatkan dalam bacaan Al-Quran kecuali aku sebelumnya membersihkan gigi. Ini bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga ibadah sunnahnya. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan di mana kita diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak membaca Al-Quran. Andaikan kita cukup dengan membaca Al-Quran saja, itu sudah cukup jemaah sekalian. Kenapa? Karena salah satu di antara bentuk mengamalkan Al-Quran adalah membaca. Nanti setelah Ramadan, baru kita
kita kaji Al-Quran. Ada tafsirnya, ada terjemahnya. Mungkin di Ramadan ini kita perbanyak baca Al-Quran. Bila perlu perlancar bacaan Al-Quran. Jika Ramadan tahun ini bacaan kita masih seperti tahun lalu, masih banyak terbata-bata, masih banyak salahnya, berarti jarang baca. Pasti itu jarang baca. Ya. Kalau tahun ini bagus bacaannya, tafsirnya sudah bagus, sebabkan hafalannya bertambah, berarti dia belajar selama setahun. Ya. Kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak membaca seperti orang yang belajar kursus berkendara, ya kursus mobil misalkan 8 hari atau 8 pertemuan, kemudian selesai dia latihan. Semakin dia sering latihan, maka akan semakin lancar dan menguasai kendaraan. Tapi ketika dia selesai latihan, mobil yang tidak punya, latihan juga tidak pernah, ya sekalian, maka ketika dia akan memakai lagi, akan mencoba lagi, selalu ada kekhawatiran, bahkan istilahnya ngesam, keluar keringat ketika bawa kendaraan. Maka begitu pula ya sekalian, saat kita membaca Al-Quran. Ya, makanya apa kata Nabi SAW, orang yang baca Al-Quran lancar bacaannya, bagus bacaannya, ya apa kata Nabi, akan disandingkan dengan malaikat. Ya, akan dibersamai oleh malaikat. Dan barang siapa yang bacanya masih terbata-bata, susah, berat, tapi ini jangan jadikan dalil. Ayo tidak apa-apa, ternyata ada juga dalilnya terbata-bata gitu kan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan barang siapa yang bacanya masih terbata-bata, berat, susah dan lama menyelesaikannya, maka dia akan dapat 2 pahala. Apa pahalanya? Yang pertama adalah pahala baca, yang kedua adalah pahala beratnya membaca. Ya, tapi ini jangan dijadikan dalil apa-apa. Akhirnya tiap tahun begitu. Kenapa? Karena selalu berdalil kepada dalil yang keduanya, bukan yang pertamanya. Dia tidak pernah mengupgrade. Ya, dia tidak pernah menaikkan kemampuannya agar kemudian dia bisa bersanding dengan malaikat, tapi dia selalu berada pada barisan yang kedua. Nah, kita tidak inginkan yang sekalian, jangan sampai tiap tahun begitu seperti itikaf yang sekalian. Ya, ada yang belajar itikaf itu datangnya malam, pulangnya subuh. Tiap tahun itikafnya begitu, belajar terus. Kapan itikafnya? Itikaf itu 10 hari di masjid, tidak kemana-mana. Di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiap tahun kita belajar, kapan bisanya gitu kan? Kapan kita memulainya? Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, sempurnakan ibadah Ramadan itu. Salah satu penyempurna ibadah kita adalah apa? Baca Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah mungkin sekarang hampir setiap rumah terdengar bacaan Al-Quran. Selepas salat Isya, bapak-bapak kadang tak ada urusan 1 juz. Ya, beragam, bisa di masjid itu beragam. Ada yang imamnya bacaannya per juz setiap malam, tapi tidak diselesaikan. Cukup 4 lembar saja, 8 rakaat, sisanya tadarusan bapak-bapak. Dengan ada yang begitu mas sekalian. Tapi ada juga dari awal, tidak selesai malam ditambah subuh. Nah, ini luar biasa ya mas sekalian. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah agar saum Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 8 hari, apapun kebaikan kita, menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah. Dan sisa waktu yang masih panjang ya mas sekalian, dan belum tentu kita akan berada pada waktu itu, kita hanya memohon dan meminta kepada Allah diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, dan semoga amal yang akan kita lakukan dicatat di amal soleh di hadapan Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,